차오르네. Halo semuanya. Oke, jadi di video ini aku akan ngejelasin apa itu eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat tidak lagi asing di dalam benak kalian kan? Dan kalian juga pasti tahu apa itu bilangan berpangkat. Nah, eksponen ini sebenarnya bahasa kerennya atau bahasa matematikanya. Jadi, apa sih sebenarnya eksponen ini? Misalnya nih, ada 2 kali 2 kali 2 dan dikali 2. Nah, jumlah duanya ini ada 4. Nah, kalau dalam bentuk pangkat, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini disebut sebagai 2 pangkat 4. Nah, contoh lain ada 3 kali 3 kali 3 yang berjumlah 3 bagian. Nah, kalau dipangkatkan menjadi 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini adalah seberapa banyak jumlah yang dikali ini nih. Nah, jadi kalau pakai bahasa matematikanya, misalnya ada bilangan X ya, pangkat N. Artinya ini X dikali X dikali X dikali X dikali X sebanyak N. Jadi totalnya itu ada N si X ini. Nah, yang paling penting itu adalah kita mengerti sifat-sifatnya. Sifat yang pertama ini adalah A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah pangkat N. Nah, untuk catatan, dalam bentuk perkalian, pangkatnya akan ditambah. Langsung ke contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2. Jadi 3 dan 4-nya ini ditambah ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2/7. Nah, gampang sekali bukan? Contoh selanjutnya ada 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan contoh yang awal, kita tinggal tambahkan saja pangkatnya seperti menjadi 3 pangkat 5 ditambah 2 dan jawabannya adalah 3 pangkat 7. Nah, apabila X pangkat 3 dikali X pangkat 9 sama seperti soal sebelumnya, kita hanya tinggal menambahkan bagian pangkatnya 3 tambah 9 menjadi X pangkat 12. Yang perlu diingat, bawahnya ini harus sama-sama, seperti sama-sama X, sama-sama 3, dan sama-sama 2. Harus sama ya teman-teman, kalau beda nggak bisa langsung ditambahin. Contohnya ada 2 pangkat 3 kali 4. Nah, kalau 4 ini bilangan bulat, jadi tidak bisa dikaliin ya teman-teman. Jadi bilangan berpangkat dari 4 berapa sih? Nah, bilangan pangkat dari 4 yakni 2 pangkat 2 teman-teman. Yang ini. Nah, jadi setelah diubah menjadi bilangan berpangkat, bagian pangkatnya kita tambahkan seperti awal. Nah, 3 ditambah 2, kita buat 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, maka jawabannya yakni 2 pangkat 5. Pokoknya kalau bawahnya itu beda, itu nggak boleh langsung pakai sifat eksponen. Yang seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi kita harus ubah menjadi sama seperti bilangan pangkat di sini. Oke teman-teman, kita masuk ke sifat yang kedua. Yang ini rumusnya yakni A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Untuk catatan, dalam bentuk pembagian, pangkat akan dikurangi. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, bedanya kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi. Misalnya, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 2. Sebenarnya pengerjaannya ini hampir sama teman-teman. Bedanya itu hanya 7 kurang 5 di sini dibagi, dikurang, sementara di soal sebelumnya ditambah. Nah, di soal berikutnya ada 3 pangkat 10
bagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 10 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 8. Ingat, kali ditambah, bagi dikurang. Nah, sifat berikutnya adalah A pangkat M dipangkat N lagi sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk catatan, jika ada di dalam bentuk kurungan, pangkat akan dikalikan. Jadi, kalau ada bilang berpangkat terus dia dipangkatin lagi, itu pangkatnya tinggal dikali. Misalnya ada 2 pangkat 2, aku pangkatin 3 lagi. Oke, ini berapa? Tinggal ini 2 dikali 3 menjadi 2 pangkat 6. Nah, simpel kan teman-teman? Contoh keduanya seperti X pangkat 5, aku pangkatin 4 lagi, berapa? Nah, tinggal kita kaliin lagi 5 pangkat 4 ini teman-teman, jadi menjadi X pangkat 20. Sifat berikutnya ini adalah A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan buka kurung A kali B pangkat M. Dan A pangkat M bagi B pangkat M sama dengan buka kurung A per B pangkat M. Nah, ini intinya kalau pangkatnya sama, kita bisa kali atau bagi secara langsung. Tapi pangkatnya kita keluarin. Maksudnya gimana? Oke, aku mau coba 4 kali 9. Nah, kalau dalam pangkat, 4 itu menjadi 2 pangkat 2 dan 9 3 pangkat 2. Nah, kita masukkan ke kurung 2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 2. Pangkatnya dari mana? Pangkatnya dari pangkat awal di sini itu sama-sama 2 ya teman-teman. Nah, berapa 6 pangkat 2? Menjadi 36. Gitu. Jadi kalau pangkatnya sama, kita bisa kali ataupun bagi. Tapi jangan sampai kita lupa pangkatin lagi. Contoh yang kedua adalah 5 pangkat 5 bagi 3 pangkat 5 sama bagi 3 pangkat 5. Kayak gini bisa digabungin gitu. Misalnya kayak 5 ini kita pindahin ke sini dan 3-nya kita perkan ke bawah dan pangkatnya ini tinggal kita pindahin ke sini ya teman-teman. Jadi tinggal kita gabungin gitu asal pangkatnya sama. Berikutnya kita masuk ke salah satu sifat paling penting, yaitu pangkat negatif. Seperti 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Pangkat negatif itu artinya dibalik ya. Misalnya kalau 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Benar kan? Nah, kalau 2 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 2 kali 2. Nah, itu dibalik aja. 1 per 2 kali 2 atau menjadi 1 per 2 pangkat 2. Dikasih 1 per gitu. Misalnya 2 pangkat minus 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Sama dengan 1 per 16. Nah, sebaliknya, aku menulis 1 per 5 pangkat 3. Dalam bentuk yang negatif gimana? Jadi 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat minus 3 teman-teman. Nah, sekarang aku coba kasih soal 1 per 3 pangkat minus 3. Berapa ini? Coba, udah 1 per tapi minus. Kayak 3 minus kali minus 3 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. 1 per 5 pangkat minus 4 sama dengan 5 pangkat 4 gitu. Tapi kalau 1 per 9 pangkat 3 sama dengan 9 pangkat minus 3. Tinggal seperti itu ya teman-teman, seperti dibolak-balikkan saja. Nah, ada lagi nih sifat umum dan eksponen, yaitu kalau misalnya satu bilangan di pangkat 0 itu sama dengan 1, kecuali bilangan itu adalah 0 sendiri. Oke, ini note aja sih buat kalian. Nah, yang terakhir, sifat eksponen yang harus kalian kuasai ya, kalau pangkatnya itu merupakan pecahan. Seperti A pangkat N per M sama dengan A pangkat N
akar M. Misalnya, aku mau 2 pangkat setengah. Wih, gimana nih 2 pangkat setengah? Nah, kalau pangkat setengah, kalau jadi pecahan artinya ini di akar guys. Akar 2, seperti ini. Oke, bisa nggak 2 pangkat 1/3? 2 pangkat 1/3. Gimana nih? Ini 2 akar pangkat 3 teman-teman. Jadi kita cuma mengikuti rumusnya seperti yang ini tadi. Hanya kita ganti-ganti saja teman-teman. Nah, soal berikutnya yakni bisa nggak 2 pangkat 2/3 menjadi 2 pangkat 2 akar 3 teman-teman. Jadi hanya kita ikuti rumus seperti ini tadi aja. Dan ini bisa kita ubah menjadi 4 akar 3. Oke, jadi secara umum misalnya ada X pangkat N per M sama dengan X pangkat N di akar M. Hanya mengikuti rumus seperti itu aja. Nah, simpel kan teman-teman?